Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi tentang sejarah setan kober. Mungkin para pemirsa pernah mendengar nama setan kober, tetapi saya yakin sebagian besar hanya mengenal setan kober sebagai nama keris. Dalam diskusi kita kali ini, kita akan menelisik sejarah tentang sosok setan kober. Seperti yang Anda tahu, di masa lalu, Pulau Jawa ini merupakan pulau yang sangat angker. Istilahnya, jalmo moro jalmo mati, satu moro satu mati. Ada manusia yang datang Pulau Jawa ini, pendatang sebagian besar insya Allah akan menemui ajalnya karena memang sangat angker. Karena pada masa itu tanah Jawa dihuni oleh bukan hanya manusia tetapi juga oleh bangsa Togok, bangsa Lelembut, bahkan bangsa siluman. Nah, siluman ini adalah manusia setengah lelembut atau manusia yang memiliki kesaktian yang sangat sakti sehingga memiliki usia yang sangat panjang dan kesaktian yang di atas rata-rata manusia. Saat itu, tiga golongan ini yaitu bangsa manusia, Togok, dan siluman itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan putih dan golongan hitam. Salah satu tokoh dari golongan hitam yang sangat terkenal adalah setan kober. Setan kober merupakan pendekar atau tokoh yang sangat sakti, memiliki keahlian bela diri dan memiliki kejaman di atas rata-rata. Mengapa demikian? Karena setan kober ini bahkan mendirikan rumahnya dari tulang belulang, baik tulang binatang maupun tulang manusia. Jadi setiap kali mengeksekusi musuhnya, baik dari binatang maupun manusia, akan diambil tulangnya sebagai bahan untuk membangun rumah. Setan kober merupakan anak dari Raja Laut bangsa api atau Banaspati yang sangat sakti. Semasa hidupnya, Banaspati Raja Laut ini hanya pernah dikalahkan satu kali, yaitu oleh Sayyidina Khidir alaihissalam atau Nabi Khidir. Selebihnya Banaspati, ayah dari setan kober ini, tidak pernah terkalahkan. Karena kesaktiannya dan karena keberingasannya, setan kober seringkali dimintai tolong oleh raja-raja Jawa untuk mengeksekusi musuh-musuh mereka. Jauh sebelum Majapahit berdiri, setan kober sudah eksis. Bahkan ia sudah menjadi guru besar dari 7 aliran, yaitu aliran manusia, jin, bangsa Togok, bangsa siluman, bangsa Pekayangan, dan bangsa Ngahyang. Jadi luar biasa kesaktiannya. Nah, ketika Majapahit berdiri hingga Majapahit runtuh, setan kober merupakan salah satu bagian daripada pendekar yang seringkali dimintai bantuannya oleh para raja Majapahit, sehingga pantas Majapahit ini bisa menguasai beberapa negara di sekitarnya oleh bantuan setan kober dan anak buahnya. Mungkin ini sisi gelap dari Majapahit, karena dalam rangka mengekspansi wilayah sekitarnya, mereka juga menggunakan pendekar dari golongan hitam seperti setan kober. Setan kober tinggal di hutan Panji
di dekat Cibago. Nah, di belakang rumahnya yang terbuat dari tulang belulang itu, ia juga mendirikan padepokan atau tempat perguruan di mana ia mengajari para santrinya yang dari bangsa manusia, togok, siluman, pekayang, dan ngahyang itu dengan berbagai ilmu kesaktian, terutama yang beraliran hitam. Setan Kober juga membuat sebuah keris yang ia beri nama sesuai dengan namanya, yaitu keris Setan Kober. Saat itu keris Setan Kober pernah dipegang oleh Aryo Penangsang. Bahkan keris tersebut juga memakan nyawa Aryo Penangsang. Keris Setan Kober kemudian musnah entah kemana dan muncul kembali pada masa Pangeran Diponegoro saat melawan VOC. Keris itu muncul dengan nama Bromot Setan Kober. Saat Majapahit runtuh, Setan Kober dan anak buahnya ini akhirnya tidak memiliki panutan lagi, di mana saat itu juga Demak Bintoro dan para wali perlahan-lahan membangun Kesultanan Islam, dan tentu saja hal itu membuat Setan Kober dan pihaknya dan anak buahnya ini bakaran jenggot. Tentu saja aliran hitam tidak bisa bertemu dengan aliran putih, yaitu dari golongan para wali dan Sultan Demak. Akhirnya Setan Kober menyatroni Demak Bintoro dengan cara menghabisi para penguasa lokal di desa-desa atau di kadipaten-kadipaten kecil, sehingga banyak sekali daripada kesatria Islam, bahkan para wali itu yang dieksekusi oleh Setan Kober dan anak buahnya. Hingga terdengarlah fenomena tersebut di telinga para penguasa Demak Bintoro, dan Demak akhirnya mengutus Pangeran Sutawijaya untuk menghadapi Setan Kober. Terjadilah pertempuran di antara Setan Kober dan Pangeran Sutawijaya, dan akhirnya Pangeran Sutawijaya menang berkat ilmu kesaktian, yaitu ilmu ajian Sahadat Majmal yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Pangeran Walang Sungsang. Setan Kober akhirnya terbakar dan ngahyang atau musnah. Kemudian sukmanya atau rohnya ini mungkin belum ke barzah, tetapi masih ngahyang atau berada di kayangan atau di awang-awang. Nah, sepeninggal Setan Kober, para murid Setan Kober ini akhirnya mengabdi kepada Pangeran Sutawijaya, karena selain mengalahkan gurunya, Pangeran Sutawijaya juga dengan ajian Sahadat Majmal ini bisa menaklukkan bangsa gaib, bahkan bangsa siluman. Akhirnya setelah mengalahkan Setan Kober dan menaklukkan para siluman ini, Pangeran Walang Sungsang sebagai guru dari Pangeran Sutawijaya itu khawatir akan disalahgunakan ilmu tersebut. Karena pada intinya manusia dan lembut ini harusnya hidup berdampingan dengan damai di dunia ini, terutama di Pulau Jawa. Akhirnya Pangeran Walang Sungsang memanggil sang murid agar tidak lagi mengamalkan atau bahkan memusnahkan ajian Sahadat Majmal. Pangeran Sutawijaya akhirnya menurut kepada sang guru, dan tetap saja para pengikutnya dari bangsa siluman itu tetap patuh kepada Pangeran Sutawijaya. Akan tetapi Pangeran Walang Sungsang ini khawatir, karena bagaimanapun bangsa lembut hanya mematuhi satu orang saja,
Pangeran Walang Sungsang meskipun guru daripada Pangeran Sutawijaya, ternyata tidak dipatuhi oleh para lelembut dan siluman ini. Itu terbukti ketika mereka menyerang Kesultanan Cirebon. Akhirnya terjadi lagi huru-hara dan para wali kemudian rapat dan memutuskan untuk menghadapi para murid setan kober ini yang ternyata juga sangat sakti. Akhirnya terjadilah pertempuran antara pihak putih dan pihak hitam, yaitu antara Wali Songo dan para ksatria Kesultanan Islam dengan para siluman dan pendekar-pendekar hitam, mantan anak buah setan kober. Dari pihak Wali Songo diutuslah para pendekar, yaitu Sunan Kalijaga, Pangeran Walang Sungsang sendiri, Pangeran Arya Kemuning, Sultan Hasanuddin Banten, dan Nyai Gondosari. Terjadilah pertempuran dahsyat dan akhirnya mereka dari golongan hitam, baik dari golongan manusia maupun siluman dan lelembut, bisa dikalahkan oleh para ksatria dan sunan Wali Songo saat itu. Tetapi meskipun setan kober dan anak buahnya sudah dimusnahkan, tapi riwayat dari setan kober ini tidak berakhir, karena setan kober sendiri memiliki keturunan yang kembali menjadi bangsa api, yaitu Banaspati. Di setan kober ini merupakan anak dari Banaspati, kemudian ia sendiri terlahir sebagai siluman, yaitu manusia yang setengah lelembut. Kemudian ia juga menurunkan anak dari bangsa Banaspati. Demikian diskusi kita kali ini. Silahkan menambahkan di kolom komentar atau mengkritisi atau memberikan info-info tambahan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.